Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjalankan Kepercayaan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di awal-awal tahun baru ini memasuki hari ke-6, biarlah kami bisa menjalankan kepercayaan dengan baik, yaitu kepercayaan kehidupan yang Tuhan izinkan di tahun baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita akan maknai di awal-awal tahun ini? Mari kita belajar tentang Tuhan itu memberikan kepercayaan, dan yang kedua, kita menjalankan kepercayaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan memberikan kepercayaan? Seperti yang terjadi dalam kitab Nabi Yeremia dalam pasal yang pertama 8 sampai ke 10, Tuhan berkata, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Kita tahu dengan jelas, Nabi Yeremia adalah menjadi nabi besar yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah yang dititipkan oleh Yeremia, dan Yeremia harus menyampaikan lewat ucapannya. Tentu orang yang merasa tidak fasih lidah, merasa tidak bukan sebagai orang orator, bahkan mungkin secara kepribadian bukan orang yang berani-berani sekali. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka. Engkau tidak berjalan sendiri, tetapi ada kekuasaan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang akan memimpin. Lalu dikatakan, engkau akan dilepaskan dari mereka di dalam segala ancaman yang bisa terjadi. Ayat ke-9 dikatakan, Tuhan mempercayakan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku kepada mulutmu, sehingga engkau tinggal mengucapkan saja apa yang sudah kutaruh. Kalau kita berbicara tentang Tuhan menaruh perkataan-perkataannya, berarti kita tidak pergi dengan tangan kosong. Tuhan sudah membekali kita. Tuhan sudah mencukupkan kita dengan karunia dan kemampuan. Dalam konteks kemudian aplikasi lewat kehidupan kita, waktu kita menjalankan kehidupan untuk memulai tahun-tahun awal daripada tahun 2026 ini, kita meyakini Allah sudah memberikan modal, Allah sudah memberkati kita, Allah sudah menyediakan yang kita butuhkan. Maka kita tinggal melakukan apa yang dipercayakan oleh Allah, kita jalankan dengan baik. Nabi Yeremia dititipkan dan diberikan firman Tuhan yang akan diucapkan lewat mulut Nabi Yeremia. Kita diberikan, dititipkan oleh Allah dengan berbagai macam berkat. Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama tentu berkat kehidupan. Tentunya ada orang yang tidak bisa melewati tahun 2025, memasuki 2026. Mereka sudah berpulang ke rumah Bapa atau sudah meninggal. Kita yang diberikan oleh Allah diizinkan memasuki hari yang ke-6 di tahun baru ini. Kita boleh bersyukur Tuhan sudah memberikan kepercayaan waktu, Tuhan sudah memberikan kepercayaan nafas hidup, Tuhan juga sudah memberikan berkat. Kita masih punya keluarga, kita masih bisa bekerja, kita masih punya kesehatan, tangan kita masih bisa berkarya, kaki kita bisa berjalan, mulut kita bisa berbicara dengan normal, mata kita bisa melihat. Mungkin sebagian harus memakai alat bantu, namun alat bantu kacamata sudah menolong kita sama jelasnya melihat dengan mata yang normal. Kita sudah diberikan telinga dan berbagai macam kemudian berkat-berkat Allah yang sudah kita terima saat sekarang dan akan diterima dalam proses waktu yang kemudian. Sehingga dengan demikian, hidup ini tidak hanya sekedar untuk menjalani, asal hidup, asal melewatinya, tetapi kehidupan ini adalah sebuah pertanggungjawaban, dan kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan yang tidak hanya dipertanggungjawabkan
kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Seperti kita sudah menikah, bagi suami menikahi istri yang merupakan tentu anak daripada orang tuanya sendiri. Kita bertanggung jawab menjaga istri kita dengan baik. Kita bertanggung jawab juga para istri menjaga suami dengan baik, mengasihi dengan baik, membimbing anak-anak dengan baik. Semuanya kepercayaan. Ada orang yang tidak menikah, ada orang yang menikah tidak punya anak. Kalau kita diberkati oleh Allah, kemudian dalam rumah tangga kita punya anak, maka bimbinglah baik-baik. Dalam pekerjaan pun sama. Suatu kita diberikan pekerjaan apapun bentuknya, mungkin bagi dunia seakan-akan ada pekerjaan yang elit dan ada pekerjaan kasar. Semuanya adalah kepercayaan. Dan semua pekerjaan memiliki keindahannya masing-masing. Mari kita jalankan kepercayaan di dalam dunia kerja, di dunia usaha, di dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, mungkin kepercayaan jabatan-jabatan tertentu, lingkup RT, RW, lurah, mungkin lingkup provinsi, bahkan mungkin nasional, bahkan dunia. Semua kepercayaan-kepercayaan itu perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Seperti Yeremia, melakukan tugasnya, menjalankan kepercayaan. Tuhan memilih Yeremia menjadi nabi untuk orang Yahuda, untuk mengingatkan dan membuat masyarakat bertobat, untuk mengingatkan para raja yang berkuasa supaya tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah, dan untuk firman Tuhan juga menolong setiap orang yang dikabari oleh Nabi Yeremia agar mereka hidup di dalam Taurat Allah, di dalam kebenaran Allah, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sahabat seperjalanan, kehidupan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kepercayaan, jangan kita tidak menghargai kepercayaan. Bagaimana bentuk daripada penghargaan kita dan tidak menyia-nyiakan seluruh berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu berkat kehidupan. Jalan hidup dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan jangan dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan harus kita lakukan dengan setia. Sebagaimana Yeremia setia menjalankan apa yang dipesankan oleh Allah, kita pun sama seperti Nabi Yeremia, diberi kepercayaan untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan menolong setiap sahabat seperjalanan menjalani proses waktu 1 tahun ini dengan kekuatan Tuhan. Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau diberi batu tatkala minta roti, engkau diberi ular tatkala engkau meminta ikan. Tuhan akan memberi roti, bukan batu. Tuhan akan memberi ikan, bukan ular yang membahayakan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan penuh dengan harapan di masa depan, biar kita menjadi orang-orang yang taat. Dan setiap kepercayaan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya, apapun posisinya di dalam diri kita masing-masing, mari kita menjalankan kepercayaan dengan sungguh-sungguh, menjalankan kepercayaan di dalam kebenaran, menjalankan kepercayaan dengan secara bertanggung jawab. Karena satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan dan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kepercayaan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.